Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan saja. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Dan firman-Mu itu hidup bagi kami. Dan dapat kami lakukan dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada saat ini Ibrani 9 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini sekali untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Imamat pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7, di situ ada tentang korban penghapus dosa dan korban penembus salah. Di situ kita bisa melihat bahwa para imam memberikan persembahan kepada Allah berupa seperti lembu sapi, kambing domba sebagai korban penebus salah dan sebagai korban penghapus dosa kepada Allah. Korban yang dipersembahkan adalah binatang yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan, dan imam akan mengadakan korban pendamaian bagi Allah. Dari ayat pokok yang kita baca, kita tadi ayat yang ke-11 saya akan baca, di situ dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dari ayat 11 ini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar telah masuk ke tempat yang maha kudus, bukan membawa korban persembahan kepada Allah berupa binatang, tetapi dia membawa dirinya sendiri sebagai korban tebusan yang kekal untuk sekali selamanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, mempersembahkan dirinya sekali untuk selamanya dengan kematiannya di kayu salib. Ayat yang ke-27 dan ayat 28 dalam Ibrani 9 di situ dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu ia dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus mengorbankan dirinya hanya satu kali saja untuk selamanya, untuk menebus umat manusia dari segala dosa. Dengan kematiannya di kayu salib, kita dimenangkan dan diselamatkan dari segala kutuk dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita sudah dimenangkan, kita sudah diselamatkan dari segala dosa, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemenangan itu? Yang pertama yang harus kita lakukan dalam kitab Ibrani 3 ayat 12, di situ dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad lagi dari Allah yang hidup. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan murtad. Murtad artinya bahwa kita sudah berbalik dari Allah dan menjauhi Allah yang hidup. Dan Ibrani 6 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum.
orang yang murtad, dia meninggalkan imannya, dia berbalik dari Allah. Firman Tuhan katakan bahwa dia menyalibkan Yesus untuk dirinya dan menghina Allah di muka umum. Tentu ini menjadi perenungan bagi kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah menerima kemenangan itu, bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita tidak boleh meninggalkan iman kita. Kita tidak boleh menjauhi Allah yang hidup dengan melakukan kejahatan, dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu akan bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, kita yang sudah dimenangkan, yang harus kita lakukan adalah di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama, di situ firman Tuhan katakan, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Yang kedua adalah jangan menyanyiakan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah adalah anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Anugerah Tuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma. Keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma. Oleh sebab itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita sembrono, ketika kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, itu kita sudah menyanyiakan kasih karunia Allah. Di dalam kitab Roma 8 ayat 35 dan 39 di situ dikatakan, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Baik itu penindasan, kesesakan, aniaya, kelaparan, atau bahaya, atau pedang sekalipun terjadi bagi setiap kehidupan kita, kita tidak akan terpisah. Kehidupan kita akan selalu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Allah itu tidak pernah kita sia-siakan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada slogan di gereja kita berkata sekali Yesus tetap Yesus, tentu ini tidak hanya menjadi slogan dalam kehidupan kita, tetapi ini menjadi satu komitmen bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yang sudah dimenangkan, kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari segala kutuk dosa, harus tetap kita beriman kepada Tuhan. Kita tidak hanya mengucapkan, tetapi itu menjadi komitmen bagi kita bahwa Yesus itu yang sudah sekali untuk selamanya mengorbankan dirinya, dan itu harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jangan pernah tinggalkan imanmu. Jangan pernah tinggalkan keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita dengan mengorbankan nyawanya, dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima dengan cuma-cuma. Ini yang menjadi perenungan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan mengajar kami yang sudah dimenangkan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, supaya kami jangan pernah meninggalkan iman kami, jangan pernah kami murtad ya Tuhan. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berkomitmen sekali Yesus tetap Yesus bagi kami, dan kasih karunia Allah jangan pernah kami sia-siakan di dalam hidup kami. Dengan hidup kami selalu menjadi berkat, menjadi terang dimanapun, itu adalah salah satu yang kami lakukan, tidak menyanyiakan kasih karunia Tuhan. Berkati firman-Mu, materikan firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.